Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Muhammad Soleh Aziz, NIM 2011610025 dari Departemen Manajemen Rekayasa Universitas Internasional Semen Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai seminar hasil saya yang berjudul Analisa Produktivitas pada Unit Hammer Crusher Tuban 1 di PT Semen Indonesia Pabrik Tuban. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bu Elita selaku dosen pembimbing saya, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan hadir untuk melihat seminar hasil saya. Untuk latar belakang mengenai skripsi saya, yang pertama adalah dalam upaya meningkatkan produktivitas dari unit Hammer Crusher Tuban 1 sendiri, maka di sini dilakukan perhitungan dan analisa, salah satunya dengan metode OEE atau Overall Equipment Effectiveness, dan kemudian dilanjut mengenai permasalahan yang ada dengan menggunakan analisa metode diagram sebab akibat. Untuk rumusan masalahnya sendiri, yang pertama ada bagaimana hasil perhitungan produktivitas di unit Hammer Crusher Tuban 1 sendiri dengan menggunakan metode OEE. Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja unit Hammer Crusher di pabrik Tuban 1 dengan metode diagram sebab atau fishbone. Tujuan penelitiannya sendiri yang pertama ada menghitung produktivitas Hammer Crusher Tuban 1 menggunakan metode OEE. Yang kedua, menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja unit Hammer Crusher di pabrik Tuban 1 menggunakan metode diagram sebab akibat atau fishbone. Nah, untuk manfaat penelitiannya sendiri, yang pertama ada mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kinerja unit crashing plant sehingga tercapai target produksi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Yang kedua, sebagai referensi para akademisi dalam menambah pengetahuan tentang cara meningkatkan produktivitas di crashing plant. Nah, untuk batasan penelitiannya sendiri, yang pertama, penelitian ini hanya terfokus pada produktivitas di unit crashing plant Tuban 1. Yang kedua, data yang digunakan yang ini pada tanggal 2 Januari sampai 31 Januari 2020. Nah, untuk metodenya yang pertama saya menggunakan Overall Equipment Effectiveness atau OEE, yaitu merupakan total pengukuran terhadap performa dari unit itu sendiri yang berhubungan dengan nilai availability rate, performance rate, dan quality rate. Nah, dari OEE tersebut setelah di sini kan sebagai tiga acuan utama dalam perhitungannya. Yang pertama adalah availability rate. Nah, di sini untuk availability rate yaitu bertujuan untuk mengidentifikasi masalah untuk memanfaatkan waktu kegiatan operasi maupun peralatan. Rumus yang digunakan yang pertama availability rate yaitu loading time dikurangi downtime dibagi loading time dikali 100%. Nah, untuk performance rate yaitu bertujuan untuk menganalisis data mengenai seberapa produktif mesin menghasilkan produk. Rumusnya yaitu output dibagi jumlah target kali cycle time dikali 100. Nah, untuk quality rate yaitu tujuan untuk menganalisis kualitas produk yang sesuai standar. Rumus yang digunakan yaitu output reduce yield kurangi reject and rework bagi output dikali 100%. Nah, metode yang kedua yaitu diagram sebab akibat atau fishbone. Merupakan cara untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi selama proses produksi. Nah, kemudian setelah didapatkan permasalahan kemudian dijabarkan dengan menggunakan diagram sebab akibat atau fishbone. Berikut diagram alir penelitiannya. Yang pertama ada start dan judul analisa produktivitas pada unit Hammer Crusher Tuban 1 Semen Indonesia Pabrik Tuban, kemudian permasalahannya dan dilakukan pengambilan data, dan data yang dibutuhkan yang pertama adalah loading time, planned downtime, failure and repair and setup adjustment, number of defect, reduce rate and reject and rework, output, jumlah target produksi, dan cycle time. Kemudian pengolahan data, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran.
Nah, untuk diagram pengolahan datanya sendiri, dari data tersebut kemudian dihitung nilai availability rate-nya, performance, quality, dan nilai OEE-nya. Nah, jika nilai OEE tersebut kurang dari 85, dilakukan diagram sebab akibat atau dianalisa dulu, kemudian setelah mendapatkan hasil yang melebihi nilai OEE, maka dianggap hammer crusher tuban 1 telah memenuhi standar. Nah, di sini hasil dan pembahasan. Yang pertama, perhitungan nilai availability rate. Nah, di sini saya mengambil contoh yaitu perhitungan nilai availability rate pada tanggal 2 Januari 2020. Yang pertama ada margin working time, yaitu waktu produksi normalnya. Di sini memakai 3 shift per 8 jam, menghasilkan 1440 menit. Kemudian planned downtime, yaitu waktu kegiatan planning preventive maintenance-nya, di sana dikasih 60 menit. Kemudian loading time, waktu dalam produksinya, yaitu 1440 dikurangi 60 menit, menghasilkan waktu 1380 menit. Kemudian value and repair, yaitu nilai waktu perbaikannya, di sana pada hari itu memakai 50 menit. Kemudian setup and adjustment, yaitu nilai waktu yang dibutuhkan saat mulai produksi komponen baru, yaitu 44 menit. Dan selanjutnya ditambah untuk nilai downtime-nya sendiri menghasilkan 94 menit. Jadi untuk nilai availability rate sama dengan 1380 menit dikurangi 94 menit dibagi 1380 menit kali 100% menghasilkan 93,19%. Lanjut ke perhitungan performance rate, sama perhitungannya saya ambil contoh di tanggal 2 Januari. Untuk outputnya di hari itu sehari menghasilkan 12.460 ton per hari. Cycle time itu nilai siklus yang ada di mesin hammer crusher sendiri itu ditulis 1,5 menit. Dan untuk jumlah target produksinya yaitu 14.000 ton per hari. Nah, jadi untuk performance rate-nya menghasilkan 50,07%. Nah, lanjut ke perhitungan quality rate. Outputnya sama untuk per harinya, sesuai ditulis 0 ton per hari. Kenapa saya pakai 0 ton per hari? Karena di unit hammer crusher sendiri dari material output yang dihasilkan tidak ada produk yang rusak. Dan kemudian untuk reject and rework senilai 9.340 ton per hari. Atau hasil dari output dikali 75%. Ini maksudnya di unit hammer crusher sendiri sebelumnya tidak ada perhitungan seperti ini, kemudian ternyata dicek oleh peneliti sebelumnya jurusan teknik pertambangan, dia menghitung output hasil reduksi hammer crusher menggunakan meteran, dan dari 40 sampel itu ternyata hanya 25% yang memenuhi standar. Jadi dalam artian dari 12.460 ton per hari terdapat 9.345 ton ini yang tidak dari hasil reduksi hammer crusher yang tidak sesuai standar. Jadi untuk nilai quality rate-nya sama dengan 25%. Lanjut ke perhitungan OEE-nya. Nah, di sini saya ambil nilai OEE selama sebulan dari masing-masing metode nilai tersebut. Dari availability rate menghasilkan 93,02%, kemudian performance rate menghasilkan 50,07%, dan quality rate menghasilkan 25%. Jadi total OEE-nya 11,64%. Jadi dari hasil dan di atas nilai OEE-nya kurang dari 85%, yang artinya nilai OEE tuban tidak memenuhi standar dari nilai OEE. Selanjutnya dilakukan analisa penyebab rendahnya nilai OEE menggunakan diagram sebab akibat. Yang pertama ada
nilai availability rate. Yang pertama ada permasalahan yakni manusia, yaitu dump truck sering terlambat. Penyebabnya yaitu supir dump truck sering ngedam. Maksud dari sering ngedam itu maksudnya istirahat sejenak di pinggir jalan, entah itu ngerokok atau ngopi sebentar, itu nggak tahu. Dari Pak Semennya sudah mengetahui kalau supir dump truck sering ngedam, dan di sini saya memberikan solusi, yakni ditingkatkan lagi kesadaran dan kedisiplinan para pekerja supir dump truck, dan saat selesai mengirim diharapkan langsung kembali agar tidak ada waktu yang terbuang. Dan dari solusi ini mampu mengurangi nilai failure and repair dari 50 menit tadi menjadi 20 menit. Kemudian dari segi metodenya, yaitu permasalahan yakni sering terjadi downtime, akibatnya penyebabnya kegiatan preventive maintenance kurang. Nah, di sini saya memberikan solusi, yaitu membuat jadwal preventive maintenance yang dilakukan setiap hari agar kejadian seperti downtime tersebut bisa diminimalisir. Nah, solusi yang ini mampu mengurangi planned downtime sebelumnya, yakni 60 menit menjadi 45 menit. Nah, selanjutnya dari material terdapat permasalahan yakni kegiatan peledakan yang mengakibatkan pekerjaan yang ada di sekitar peledakan harus berhenti. Nah, maksudnya adalah ketika saat proses peledakan, alat muat angkut atau dump truck di sana dilarang untuk mengambil terlebih dahulu dan disarankan untuk berhenti agar tidak mengganggu, agar tidak terjadi bahaya. Nah, di sini dari solusi itu yaitu memperluas area tambang agar tidak terjadi waktu tunggu atau standby terlalu lama, dan dari solusi ini mampu mengurangi nilai setup and adjustment senilai dari 44 menit menjadi 15 menit. Nah, di sini langsung di perhitungannya saya mengambil untuk dari yang tanggal seperti tadi tanggal 2 Januari yang mention working time-nya sama. Nah, di sini planned downtime-nya berkurang dari 60 menit menjadi 45 menit. Loading time-nya menjadi 1395, terus failure and repair turun jadi 20 menit, setup and adjustment turun jadi 15 menit. Jadi downtime-nya total 35 menit dan availability rate menghasilkan 97,49%. Lanjut ke response performance rate. Nah, di sini yang pertama ada masalah yang di manusia, yaitu pergantian sopir dump truck sama, cuma ini di rute penjemputan yang cukup lama. Jadi di sana supir dump trucknya kan dari TSG, dan di sana itu pergantian shiftnya melalui bus. Jadi ada bus untuk penjemputan dan juga pengambilan untuk pulang itu. Jadi di sana mempengaruhi nilai dari performance rate itu sendiri. Dan dari mesinnya sendiri ada dua permasalahan, yakni tersediaan alat muat angkut atau dump truck, dan akibatnya yaitu kurangnya alat muat angkut yang menghambat produktivitas unit hammer itu sendiri. Nah, di sini saya memberikan solusi, yaitu menambah jumlah dari dump truck itu sendiri dari sebelumnya berjumlah 23 unit menjadi 25 unit dengan total per dump trucknya yaitu 36 ton. Nah, dari situ menghasilkan dari sebelumnya 23 unit menghasilkan 12.420 ton per hari. Sekarang jika solusi tersebut dilakukan, yakni 25 unit menghasilkan 13.500 ton per hari. Nah, dari selanjutnya untuk mesin ada permasalahan lagi, yakni hammer casing sering standby. Nah, di sini penyebabnya adalah tempat penyimpanan stok pel yang penuh, yang sering penuh. Nah, di sini solusi yang diberikan yakni memperluas stok pel sebelumnya dari ukuran 300 meter kali 6 meter diganti menjadi 350 kali 8 meter. Nah, di sini bertujuan untuk
mampu menampung dari sebelumnya hanya 12.460 menjadi 14.000 ton per hari. Jadi perhitungannya dari outputnya berubah dari 12.420 menjadi 13.500. Untuk cycle time-nya berubah jadi 1 menit. Untuk jumlah target produksi 14.000 ton per hari dan jadi performance rate-nya 96,42%. Di sini untuk fishbone quality rate-nya ada 3 faktor. Yang dari faktor mesin masih menggunakan single shaft untuk armor crusher itu ban 1. Nah, di sini akibatnya output reduksi yang dihasilkan kurang sesuai. Dari sini solusi yang saya berikan yakni mengganti mesin armor crusher itu ban 1 yang masih memakai single shaft, ganti mesin hammer crusher double shaft. Nah, di sini kenapa saya memberikan solusi seperti itu, karena untuk hammer crusher double shaft itu mampu mengurangi jumlah produk reject and reward-nya dari 75% tadi menjadi 5%, dan solusi ini mampu mempengaruhi nilai cycle time yang ada di performance rate tadi dari 1,5 menit menjadi 1 menit. Dan di sini ada lingkungan manusia dulu ya. Jadi proses pengumpanan material dalam truk menuju hammer crusher yang menyebabkan output yang dihasilkan ada yang sesuai standar dan tidak. Jadi pada proses pengumpanan dari dump truck menuju hopper hammer crusher itu sering terjadi kecepatan dalam proses penurunan. Nah, itu mengganggu hasil reduksi dari hammer crusher sendiri dan menghasilkan output yang tidak sesuai standar itu. Dan untuk faktor lingkungan, utama cuaca hujan yang tidak terduga yang mengakibatkan material sering mengumpal pada saat proses crushing. Di sini solusinya yaitu pada saat mengambil material tersebut, kemudian hujan, materialnya ditaruh dulu di tempat pengeringan, baru dilakukan proses reduksi. Nah, di sini output yang dihasilkan sama setelah dilakukan fishbone performance tadi, yaitu 13.500 ton per hari, kemudian reduksi tetap 0 ton per hari, kemudian reject and reward turun 675 ton per hari, hasil dari output dikali 5, dan untuk quality rate-nya menjadi 95%. Nah, di sini untuk perhitungan nilai OEE setelah dianalisa menggunakan diagram sebab akibat tersebut, yang pertama nilai variability rate meningkat 97,49%, performance meningkat 96,42%, dan quality-nya meningkat 95%. Jadi nilai OE-nya 89,29%. Nah, dari hasil perhitungan tersebut nilai OE-nya lebih dari 85 dari standar nilai OE 85%, yang artinya unit hammer crusher ban 1 telah memenuhi standar nilai OE. Lanjut ke kesimpulan. Yang pertama, dari hasil dengan nilai produktivitas unit hammer crusher ban 1 dengan menggunakan metode OE sebelum dilakukan analisa menggunakan diagram sebab akibat adalah 11,60%, 64%, dengan nilai availability rate 93,02%, nilai performance rate sebesar 50,07%, dan nilai quality rate sebesar 25%. Kemudian hasil perhitungan nilai OEE setelah dilakukan analisa yaitu meningkat dari 11,64 menjadi 89,29%, kemudian nilai availability rate meningkat dari 93 menjadi 97,49, performance meningkat 96,42, dan nilai quality rate meningkat 95%. Dan dari analisa pemasaran menggunakan diagram fishbone, yang paling berpengaruh terhadap nilai produktivitas di unit hammer crusher ban 1 adalah analisa performance rate dan quality rate. Nah, saran yang diberikan yaitu pertama, perusahaan bisa melakukan perhitungan OEE terhadap semua mesin agar mengetahui efektivitas mesin di perusahaan tersebut dan melakukan evaluasi terus-menerus terhadap kegiatan yang dilakukan.
Yang kedua, memperhatikan ukuran material hasil penambangan yang akan masuk ke dalam hopper agar sesuai dengan kapasitas ukuran di unit crushing plant dan menghindari terjadinya batu kapur menggantung. Yang ketiga, pemeliharaan dan perawatan terhadap unit hammer crusher harus dilakukan secara rutin agar kemungkinan terbuangnya waktu kerja atau downtime dan kerusakan mesin dapat dihindari. Yang keempat, meningkatkan kedisiplinan bekerja, baik pekerja kerasan maupun pekerja sopir dump truck dari UTSG, agar waktu kerja dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin sehingga target produksi dapat tercapai. Sekian presentasi bahas saya. Ya, yang kurang paham bisa ditanyakan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih juga untuk Bu Elita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.